Untuk alasan utamanya mungkin karena hati pemuda yang tergerak sih sama masjid. Karena semakin dekat sama masjid rasanya tuh semakin nyaman dekat sama Tuhan yang Maha Esa di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seringkali pekerjaan marbot dipandang sebelah mata, dianggap pekerjaan sampingan, bahkan kadang diremehkan. Padahal di balik tugas sederhana itu ada tanggung jawab besar yang jarang orang tahu. Di video kali ini kita bakal ngobrol bareng marbot muda yang membuktikan kalau jadi marbot itu bukan sekedar pekerjaan biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya berumur 19 tahun. Saya adalah salah satu remaja masjid di Masjid Al-Ahya. Kalau ditanya berapa lama, sebenarnya udah dari kecil, dari mungkin dulu tempat ini masih belum jadi masjid, masih jadi musola kecil. Karena dulu sering diajak sama warga, terus juga sama ustadz di sini. Kalau pas kecil mungkin nggak terlalu aktif ya, mungkin karena dulu masih kecil banget. Jadi mulai aktif itu pas di tahun COVID 2019-2020. Karena dulu kan sering banget di rumah terus sekolah, jadinya kebanyakan kegiatan di rumah, akhirnya sama ustadz diajak lah. Karena dulu banyak kegiatan keagamaan, kayak mungkin beberapa kegiatan agamaan yang rutin, terus juga diajak untuk jadi bilal, muazin juga di sini. Oke, berarti awal ceritanya kebanyakan itu karena diajak dan ada era COVID juga, itu sudah tertarik sama kegiatan agama Iya, di sini. betul. Untuk alasan utamanya mungkin karena hati pemuda yang tergerak sih sama masjid. Karena semakin dekat sama masjid rasanya tuh semakin nyaman dekat sama Tuhan yang Maha Esa. Kalau ditanya jam kerja mungkin di sini kita fleksibel, tapi kalau lebih seringnya itu dari habis asar sampai ba'da isya atau setelah isya biasanya. Kegiatan sehari-hari mungkin lebih seringnya berbersih ya, karena dari habis asar itu kita persiapan mau ke maghrib pasti nyapu, ngepel, terus juga ada ngelapak kaca, kadang bersihin kamar mandi juga kita sikat sampai bersih, karena kamar mandi itu kan utama, takutnya ada banyak najisnya. Mungkin kalau udah mau masuk waktu azan biasanya tambahannya mungkin dari saya sendiri sih persiapan diri, karena di sini kan saya juga kadang muazin, Pak Ustadz itu kan di sini jadi imam, jadi paling awal itu pasti saya menyiapin diri karena biasanya azan. Kalau hari-hari besar, kalau ditanya kerja makin banyak kayaknya sih enggak, karena warga di sini kan gotong royong. Contohnya kemarin seperti pas Idul Fitri dan Idul Adha itu pasti kita gotong royong bareng-bareng. Kalau di sini kalau pengajian itu ada 3 pengajian. Yang pertama itu biasa kalau malam Jumat bapak-bapaknya ba'da maghrib itu pasti kita yasinan. Terus kalau untuk ibu-ibunya itu dari habis zuhur mau ke asar itu biasanya pas malam Jumat juga. Terus kalau pengajian yang ketiga mungkin ada pengajian anak-anak, karena di sini Pak Ustadz sama saya kadang ngajar anak-anak di sekitar area sini. Biasanya dari habis maghrib sampai mau ke isya.
aja ya? Iya. Aja. Mungkin kalau ditanya paling beratnya itu adanya mungkin ini nggak rutin ya, tapi biasanya itu pada saat lagi ngebersihin karpet, karena kan kita ngevakum. Setelah ngevakum kita gulung, nah di situ kan karpet di sini panjang cukup gede, jadi kalau pas digulung tuh itu berat banget biasanya. Kalau ditanya kuat terus, alhamdulillah sih sejauh ini masih sehat-sehat aja, nggak pernah sampai sakit, aman-aman aja sih sejauh ini alhamdulillah. Kalau ditanya sampai sakit sampai ini kayaknya belum sih. Paling pegel-pegel aja biasanya. Kalau kiat-kiat khusus sih yang penting banyak istirahat aja, terus juga suplemen kayak vitamin itu pasti diminum. Kalau ditanya keganggu sih enggak, karena kan waktu lewat dari jam-jam setelah sholat itu pasti kan kita juga pulang dulu ke rumah masing-masing, jadi gak ketemu sama keluarga, ngobrol gitu enggak sih. Kalau ditanya dari diri sendiri sih beberapa mungkin ada, mungkin kayak ibu-ibu pada saat kita lagi ngepel tiba-tiba ada lewat. Kadang juga kalau yang paling sering di sini tuh anak-anak kecil sih. Karena kan di sini banyak kaca ya. Anak-anak kecil tuh tangannya suka nempel-nempel kaca, itu yang paling sering bikin kerak sih di kaca. Itu yang paling susah bersihin di situ, kadang gede. Kalau ditanya ngobrolin apa, kadang kan kita juga ngobrolin hal-hal random ya. Kadang cerita-cerita juga, curhat. Atau enggak paling seringnya kalau pada saat bapak-bapak pasca sholat itu sama Ustadz biasanya kita bertanya soal siklus agama aja sih. Terus juga kayak nanti sama Ustadznya dijawab melalui beberapa informasi yang dia tahu. Kalau ditanya penghargaan sih di sini kan nggak ada lah ya. Tapi kayak mungkin beberapa kayak dari makanan, terus juga soal finansial kayak uang itu pasti ada dari warga-warga sekitar sama dari Pak Haji selaku ketua DKM. Mungkin kalau ditanya lebih upgrade nggak ada sih, paling semoga masih terus tetap di sini, masih suka ngebantu-bantu juga, masih istilahnya masih dekat sama masjid lah sama Allah. Berarti nggak pengen ada peningkatan seperti jadi pengelola bagian sekretarisnya atau ngatur-ngatur keuangan, nggak ada ya sih? Mungkin kalau insya Allah diamanahin nggak apa-apa, tapi kalau nggak it's okay. Kalau ditanya nilai-nilainya dari remaja sendiri sih memang harus tetap ada, karena apalagi di zaman sekarang ya, zaman modern yang dimana remaja-remaja itu lebih sering di luar, terus juga handphone, nongkrong dan sebagai hal lainnya. Mungkin hal itu nggak perlu dihilangin sih, karena biar kita makin dekat sama Allah yang Maha Kuasa juga, makin dekat sama Tuhan, makin nyaman sama masjid itu justru makin bagus buat anak muda, karena nggak jauh dari Tuhan. Setiap tugas, sekecil apapun, punya arti dan tanggung jawabnya sendiri, termasuk menjadi marbot yang sering tak terlihat namun punya peran besar dalam menjaga kenyamanan ibadah kita semua. Yuk kita biasakan untuk menghargai setiap pekerjaan mulai dari sekecil atau sesederhana apapun itu. Terima kasih. The way every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is